Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat Siang-siang Mbak siang. Akila dan teman-teman semua. Salam Baik sehat banget untuk nih. rekan-rekan corporate pair 3 dan 4 dan juga teman-teman penonton yang akan menonton diskusi kita pada hari ini gitu ya. Tema kita hari ini adalah implementasi dari AI atau augmented atau artificial intelligence ya atau otak buatan yang sekarang lagi rame banget di era ini gitu ya. Siapa yang nggak kenal ChatGPT gitu ya atau Bing AI dan makin banyak aplikasi di luar sana yang sudah pakai AI untuk membantu dan mempermudah teknologi mereka gitu dan termasuk kita sendiri sebagai mahasiswa S2 pun sangat terbantu dan adanya ChatGPT jadi tempat curhat dari tempat melakukan hal yang lain-lain. Dan menariknya ternyata AI ini juga bisa diimplementasi di fashion. Dan implementasi AI di dunia fashion ini bahkan sudah dibuatkan bukunya dari tahun 2019. Ternyata bahasannya ini udah cukup lama pada tahun 2019 yang ditulis oleh Lianilus yaitu Artificial Intelligence Innovation, How AI is revolutionizing the fashion industries. Di sini Leonilus itu menjelaskan bahwa AI itu nantinya akan membantu dunia fashion itu pada dua aspek. Yang pertama di segi bisnis manajemennya, dan yang kedua adalah designing dan kreatif prosesnya. Ini yang nantinya akan dibahas dan akan kita diskusikan lebih lanjut oleh rekan-rekan kita di sini. Oke, mungkin diawali dari Mas Hayus dulu. Silakan Mas Hayus. Baik-baik, terima kasih Mbak Akila dan teman-teman semua. Kebetulan kemarin saya membaca-baca terkait AI, kan sekarang AI sedang ngetren, terus kemudian ada ChatGPT dan lain sebagainya. Saya itu penasaran gimana sih kalau diterapkan di fashion gitu. Berdasarkan artikel dan jurnal dan buku-buku yang saya baca, saya merangkum bahwa ternyata itu AI itu bisa juga diterapkan di fashion. Justru banyak pakar yang menganggap bahwa AI ini justru akan membantu bidang ini. Misalkan dengan mempercepat pengerjaan, produksi, distribusi, dan lain sebagainya. Em, Kemudian apa sih eh, yang bisa dilakukan AI di bidang fashion gitu? Yang pertama yaitu terkait bagaimana merancang pakaian, di mana setiap tahunnya kan mode fashion ini kan selalu berubah. Mungkin yang terbaru kemarin di Lebaran ini adalah pakaian sage Sage, berwarna hitam iya itu. bener. Nah, benar-benar gimana banyak kalau kita Tersagi-sagi. Lebaran tersagi-sagi kalau kata orang-orang di media sosial gitu ya. Itu kan Betul. setiap tahunnya kan berubah kan fashion. Misalnya di tahun sebelum tahun ini ya, warna tahun sebelumnya warna apa gitu. Kemudian tahun ini Betul. yaitu warna sage. Kalau kita Betul. Lebaran kemarin kan semua pakai warna sage. Nah, itu gimana sih caranya kok bisa semua pakai warna sage? Nah, itu ternyata ini ada peran dari algoritma di mana AI ini mengumpulkan berbagai macam data yang diperoleh melalui misalkan media sosial, kemudian blog, kemudian kebiasaan konsumen ketika mengunjungi e-commerce dan khususnya internet juga. Nah, kemudian AI ini kemudian mengumpulkan tren apa sih yang memang cocok di tahun ini dan kemudian bisa diterapkan di tahun depan seperti itu. Dengan hal tersebut justru bisa membantu seorang desainer menentukan apa namanya desain yang ingin dia buat. Dulu mungkin sebelum adanya AI dan sebelum dimanfaatkan oleh desainer, mungkin desainer ini riset terlebih dahulu melalui media massa, misalkan seperti Dan risetnya majalah, tuh panjang kemudian sekali ya. Betul. risetnya lama banget gitu sampai menemukan titik di mana, Benar-benar. ternyata tahun ini modelnya adalah model ini gitu. Nah, dengan adanya AI ini justru Betul. mereka akan terbantu membuat riset, membuat apa namanya pakaian yang ingin dia buat seperti itu. Betul. Kemudian ketika produksi juga adanya AI kan adanya robot-robot itu justru membantu pekerjaan apa namanya industri fashion misalkan skala besar misalkan Nike di mana dengan adanya robot ini justru kita juga apa namanya bisa menghilangkan peran-peran manusia yang memang dirasa riskan ketika mengerjakan bagian tersebut misalkan ketika memotong pakaian kemudian Betul. menjahit dan lain sebagainya. Dengan menggunakan robot-robot dari AI ini justru
akan Mengurangi meningkatkan kesalahan ya efisiensi, Mas ya. ya, mengurangi kesalahan, menjadi akurat dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga Mm-mm. produksi akan jauh lebih cepat, efisien, efektif dan yang tertentu adalah yang penting yaitu mengurangi biaya produksi seperti itu. Kemudian ada Betul. beberapa lagi sih implementasi, misalkan dengan personalisasi pakaian. Kan tadi kan udah melakukan riset gitu ya seorang desainer. Kemudian data-data tersebut kan diperoleh dari apa namanya dari seorang konsumen itu juga. Nah, dengan Betul. adanya algoritma ini justru mereka itu lebih lebih terpersonalisasi, di mana ketika kita ingin mencari pakaian gitu ya, pakaian apa yang cocok digunakan Lebaran tahun ini, kita melihat di media sosial dan e-commerce, oh ternyata warna hijau apa namanya menjadi ataupun warna sage itu menjadi warna yang Keren dominan, gitu. Ya. warna keren dan seperti itu menjadi warna yang dominan sehingga aku coba gimana sih aku pengen tertarik untuk membeli produk ini kan artinya bahwa dia itu sudah dipersonalisasi kamu itu harus pakai apa namanya pakaian ini gimana dengan itu juga Menarik, dapat menarik karena ini bisa memangkas dunia kerja juga loh, Mas Hayes ya ternyata. Selama benar-benar ini kita kita selalu baca baca majalah-majalah fashion gitu ya untuk tahu nanti ke depannya tahun 2024 itu tren pakaian akan seperti apa sih gitu ya. Kita harus beli dulu majalah Vogue misalnya, Elle dan benar-benar lain sebagainya gitu ya. Tapi dengan AI kita nggak perlu pakai nggak perlu beli majalah mahal-mahal. Kita bisa tahu oh nanti tahun 2024 warna mungkin sekarang sage, tahun ini sage, tahun depan lebaran warnanya apa marun beda gitu lagi misalnya kita marun gitu misalkan marun dan kuning dan lain ini sebagainya udah bisa mulai lagi udah justru dari tahun warna-warna ini kita cerah udah gitu. tahu gitu ya. Kita udah tahu gitu ya Mm, dan mungkin kedepannya akses menggunakan AI juga bisa lebih murah gitu ya Mas Ais ya. Mungkin ada benar-benar tambahan lagi Mas tadi. dan yang dan yang terpenting dari apa namanya personalisasi ini ya justru berkaitan dengan sustainability di mana sekarang kan dunia sedang menggaungkan sustainability kemudian Ah, ada benar. munculnya SDG dan lain sebagainya kan dengan personalisasi ini justru apa ya semakin tidak ada pakaian yang terbuang karena sudah tepat sasaran seperti itu mungkin dulu Oh, orang nice. bisa aku pengen baju ini kan justru membuang-buang apa namanya pakaian, kemudian Ya, bahan-bahannya kan bahan pakaian mungkin dahulu tidak seperti sekarang yang memang benar-benar betul. memanfaatkan apa namanya bahan daur ulang ataupun hal-hal yang bisa didaur ulang seperti itu. Ya. Nah, itu sih yang terpenting dari adanya personalisasi itu tadi selain menyasar konsumen dengan itu tepat seperti itu. Bisa sekalian Mungkin kayak itu sih mengarahkan gitu ya Mas Ajis ya. Jadi tahun ini benar-benar sage nih banyak orang yang pakai sage yang konsumen apa namanya distributornya juga mengarahkan baju-baju warna sage kayak gitu ya. Jadi Iya, nggak ada warna-warna yang benar-benar. lain-lain yang apa ya yang banyak waste tadi kan ya. Lebih sustainability gitu ya betul. Mas Ajis ya. Ya, benar-benar sekali Mas Oki. Menarik ini, menarik banget ini, terutama buat konsumen juga. Oke, terus kemudian Mbak Ning Ismi mungkin ingin nambahin gitu kali. Baik, kalau tadi sudah sangat disinggung panjang lebar mengenai artificial intelligence, baik dari segi datanya ya, data terkait ini. Saya ingin coba menyinggung sedikit saja bahwasanya di lapangan itu faktanya baik dari segi nasional, internasional sudah banyak menerapkan artificial intelligence. Salah satunya yaitu ya Miranda, seorang desainer ternama Indonesia yang menggunakan artificial intelligence. Untuk apa dia menggunakan artificial intelligence? Ternyata dia menggunakan AI ini untuk membuat sebuah pola desain hijabnya. Nah, Hmm, lebih ke desain prosesnya ya Mbak ya, dan kreatif prosesnya ya. di segi desain kreatif prosesnya. Dan juga ada pengusaha atau pembisnis besar dari Tiongkok, Alibaba. Siapa yang tidak kenal Alibaba, dia sudah mulai merambah artificial intelligence mulai dari tahun 2018. Jadi sebelum orang Indonesia, orang Indonesia baru di Tentu. tahun 2019-nya, Alibaba udah 2018 sudah menggunakan artificial intelligence kayak gitu. Dan itu diterapkan oleh Alibaba di sebuah e-commerce-nya. E-commerce dan pusat belanja offline-nya. Jadi menggunakan sebuah artificial intelligence yang membantu manusia memilih kostum atau pakaian yang kayak gitu. Jadi kalau yang di offline-nya, pusat belanja offline-nya, jadi ada sebuah cermin yang dihubungkan kepada item-item produk atau item-item
busana atau kostumnya yang disisipkan sebuah Bluetooth atau sensor yang pas untuk orang. Jadi orang tinggal pose di depan cermin, udah tahu yang pas itu pakaiannya untuk pakaian orangnya itu untuk pakaian apa aja, model apa dan warna apa. Gitu. Jadi ada sensor gitu. Dan masih banyak lainnya. Ada e-commerce Lily Style, contohnya punya orang Indonesia. Di situ sebuah aplikasi yang memang membantu untuk memilih baju gitu yang diinginkan, mulai dari pakaian, warna, modelnya kayak gitu. Iya, dan ini juga akhirnya menarik juga seperti Alibaba tadi ternyata menggunakan computer vision ya, bahwa bagaimana sih kemudian kita nggak pakai bajunya, tapi ketika kita berkaca di kaca tersebut kita jadi kelihatan pakai bajunya. Dan juga tadi kalau e-commerce tadi ya, itu juga mempersingkat Iya. waktu belanja konsumen juga gitu ya, yang awalnya juga milih bakal lama banget gitu ya, atau nyampe rumah ternyata barangnya tidak sesuai dengan apa yang kita pesan gitu Iya. ya. Ini akan memudahkan konsumen juga. Nah, terkait ini tadi ya, terkait implementasi AI gitu ya, tidak hanya memudahkan produsen saja yang tadi dibahas oleh Mas Saiz dan Ning Ismi, ternyata juga mungkin masyarakat akan dikena dampaknya gitu. Mungkin ada sedikit tambahan dari Mas Oki terkait hal ini. Oke, dampaknya tentunya banyak banget dari AI ini, dari sisi masyarakat, dari sisi kelompok golongan, semuanya itu sangat terdampak ya. Jadi ada jalur perdagangan itu yang lebih cepat. Jadi antara konsumen ke produsen itu jadi semakin sempit kayak gitu ya. Konsumen itu akan bisa melihat bagaimana sih mode-mode, bagaimana tren-tren yang sekarang, sehingga kita bisa tahu nih dari sini, oh ternyata tren hijab seperti apa sih sekarang. Oh, tren gamis seperti apa sih sekarang. Semua itu dari fashion bisa kita lihat dari situ. Nah, enaknya dengan seperti itu kita bisa jadi dapat inovasi atau bagaimana barang-barang itu jauh lebih banyak dan bervariasi. Dan tentunya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tadi seperti yang sudah dijelaskan kan sebelumnya sama Mbak Ning, bahwa juga sudah ada tuh bagaimana kita bisa dari rumah, bisa kita tinggal swipe-swipe aja, kita pakai baju warna apa, cocok nggak nih kita, eh, apa sih baju warna seperti ini kita bisa apa enggak, kita tinggal pilih dari sana. Nah, itu memang salah satu bentuk impact positif dari AI ini ke masyarakat. Tapi tentu saja dari situ tuh banyak sekali yang harus kita benahi. Selain tadi banyak sekali apa namanya kelebihannya tadi, kita AI ini tetap butuh penyempurnaan. Nah, penyempurnaannya yang apa nih? Contohnya nih kayak saya nih, eh, bagaimana bentuk tubuh seseorang. Nah, apakah pakaian itu cocok bagi mereka kayak gitu kan ya. Nah, itu yang agak susah nih. Kadang size L-nya ini dengan size L-nya ini tuh tidak sama seperti itu. Nah, itu juga salah satu bentuk yang mungkin akan jadi perkembangan nantinya ya. Kita tidak tahu bagaimana ke depannya, apakah AI ini akan bisa mengarah sampai sana atau tidak. Tapi untuk saat ini sepertinya itu masih bisa belum menjangkau ke sana. Kreativitasnya belum tentu sih dari AI ini dapat menggantikan gimana sih kompilasi dari apa ya dari seseorang desainer tuh bagaimana membuat desain emosinya seperti apa, pikirannya seperti apa, aspirasi dari manusianya seperti apa. Nah, itu masih belum bisa apa ya divisualkan oleh AI. Dan menghasilkan sebuah karya seni ini butuh proses pembentukan idenya yang melintasi yang bahkan ide apa ya nggak ada ruang nggak ada waktu. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh AI ini. Seperti itu sih. Secara 100% gitu ya Mas maksudnya Betul. ya. Jadi apa ya Ya. yang bisa dilihat adalah AI di sini itu lebih ke secara general, pas fashion mungkin ya. Tapi kalau untuk yang limited limited fashion ini masih agak kurang sih. Oke, benar betul sekali. Jadi mungkin kalau terkait bisnis manajemennya ya tadi yang terkait mulai dari hilir hulu sampai hilirnya gitu ya. Sorry kebalik ya, hilir sampai hulunya gitu ya. Nah itu tuh mungkin mungkin bisa akan dibantu oleh AI banget, mulai dari supply chain gitu ya, mulai dari gimana mereka memproduksi seperti yang disebutkan oleh Mas Hais gitu ya, produksinya seperti apa, kemudian rantai pasoknya seperti apa hingga sampai ke konsumennya seperti apa begitu ya. Dan itu bisa akan membantu banget AI ini. Tapi desain dan kreatif prosesnya ini memang AI ini ada keterbatasannya mungkin ya di era ini gitu. Gak akan mungkin bisa menyamain sama otak manusia yang sangat kreatifnya itu sangat luar biasa. Di Jadi luar di luar nalar kadang ya. masih di luar nalar betul, apalagi kalau 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 fashionnya itu terkait brand-brand yang high high value ya seperti kayak Hermes ya atau kemudian Dior atau Louis Vuitton gitu ya. Atau kemudian cuman data miningnya atau
trennya atau apa ya, mungkin tren di ke depannya itu bisa dibaca tadi sama AI gitu ya. Akan dibantu dengan data mining yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hais tadi, bahwa akhirnya AI ini akan membantu para konsumen terutama itu bisa ngerti gitu ya, ke depannya itu akan ada tren apa aja gitu ya. Tapi kemudian ngedesainnya masih tetap pakai tangan manusia gitu ya. Betul ya teman-teman? Mungkin ada tambahan lagi nih teman-teman. Iya, jadi tetap kecerdasan buatan itu masih belum bisa sih untuk gantikan kreativitasnya manusia sih. Dari Seratus situ, persen ya. iya, Oke. belum bisa Mungkin ada sepenuhnya tambahan. menggantikan. Ya, Bahkan mungkin dari warna, Hais. bahkan dari warna pun juga terkadang apa yang di visual dan apa yang nyata itu pun berbeda. Misalkan ketika Alibaba mempunyai smart mirror itu tadi, mungkin ketika di layar warnanya merah, merahnya nggak terang gitu. Tapi ketika produk aslinya justru warnanya lebih terang. Nah, itu mungkin Ya, hal yang sangat sulit untuk diimplementasikan si AI itu tadi seperti itu. Iya. Di iya. kerasa Oke. juga mungkin itu juga Iya, mungkin AI masih belum bisa. Miranda. Iya. Makanya kenapa ya Miranda itu Mbak di proses akhir dari sebuah desain hijabnya itu dia itu setelah memberikan sentuhan akhir dari pola yang hasilkan sebuah pola, dia langsung memberikan sentuhan akhir bersama timnya terkait pola-pola itu. Makanya Jadi kenapa tetap kecerdasan disempurnakan dengan manusia gitu ya, Mbak Iya, Ning ya, tetap ya. tetap butuh betul gitu. face-nya manusia. Finishingnya manusia. Iya. Kalau dari kita diskusi hari ini kan banyak lebih diskusinya bahwa AI ini lebih ke fast fashion ya teman-teman, bahwa tadi seperti kita memprediksi tren ya kan, kemudian memprediksi kemudian juga mempermudah produksi dan lain sebagainya. Nah, ternyata Indonesia ini punya khasanah budaya kain dan fashion yang luar biasa, yaitu salah satunya adalah batik, yang ini bisa memanfaatkan slow fashionnya di sini. Nah, di sini pengembangan batik yang kemudian berteknologi dan juga menggunakan AI itu kan tidak bisa 100% tuh pakai AI ya, karena tadi ya desain prosesnya kan nggak mungkin digantikan oleh AI, tapi bisnis prosesnya bisa tuh menggunakan AI. Nah, ini yang menurut saya akan sangat implemented ketika kemudian Indonesia ingin mengembangkan bisnis-bisnis tekstilnya tuh ke ranah, ke kancah global gitu ya. Gimana kemudian nanti UMKM atau pebisnis-pebisnis yang ada di Indonesia itu mereka terbantu dengan data mining dan juga hasil riset dari AI yang sudah nggak mungkin salah gitu kan ya, betul ya Mas Ais ya. Nanti kedepannya orang Ya, Indonesia bisa tahu nih fashion di Paris itu bakal warna sage gitu misal ya. Jadi akhirnya mungkin produsen produsen batik atau produsen fashion di Indonesia itu mereka bisa menyesuaikan desainnya dengan tren-tren yang ada di mungkin di Korea atau di Paris atau mungkin di Amerika, nanti trennya ke depan tahun 2024 seperti ini. Nah, harapannya itu akan mempermudah apa nilai kompetitif dari pengusaha di Indonesia. Mungkin itu yang di bayangan saya. Nah, pemerintah di sini juga akan berpotensi untuk memberikan fasilitasi, kemudian memberikan ruang-ruang mediasi antara bisnismen, pekerja, dan juga konsumen agar mendapatkan titik tengah yang paling baik gitu ya. Terutama tidak ada yang dirugikan lebih banyak gitu. Mungkin sekian diskusi yang dapat kita langsungkan pada hari ini teman-teman semuanya. Silakan kalau mungkin ada tambahan dan lain sebagainya, cantumkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Kita tunggu diskusi-diskusi mengenai bahasan AI ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. salam, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua.